Hai sahabat YouTube, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya, Wulan Febriani. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial singkat tentang membuat channel YouTube baru dengan menggunakan HP di tahun 2022. So, simak terus ya sampai selesai, jangan skip-skip biar nggak gagal paham. Mari kita mulai. Ya, kita buka aplikasi YouTube-nya. Nah, untuk membuka channel YouTube tidak usah atau tidak harus dengan HP yang mahal, HP yang bagus. Cukup dengan HP Android biasa aja kita sudah bisa membuka channel YouTube di HP kita. Ayo sahabat, kita buka langsung aja. Buka aplikasi YouTube-nya, lalu kita klik tombol yang ada di pojok kanan atas, ya. Lalu kita klik tanda panah. Setelah itu ini dia tampilan selanjutnya dan kita klik tombol plus yang ada di pojok kanan atas. Ini dia halaman selanjutnya ya sahabat. Nah, untuk membuka channel baru di YouTube, kita juga harus memasukkan Gmail. Kita bisa memakai Gmail yang sudah lama, tetapi saya sarankan kita buat lagi Gmail yang baru supaya terfokus ya, Gmailnya itu untuk channel YouTube kita. Nah, untuk membuat akun, kita klik tombol yang ada di pojok kiri bawah, ya, yang ini dia ya sahabat. Klik buat akun. Klik untuk diri sendiri. Nah, di sini kita memasukkan nama. Nama ini untuk nama Gmailnya ya, bukan untuk nama channel YouTube kita, tapi untuk akun Gmailnya. Kita masukkan nama depan, setelah selesai masukkan nama belakang sesuai nama kita ya sahabat ya. Lalu klik berikutnya. Setelah itu kita masukkan informasi dasar dari mulai tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Nah, untuk tanggal lahir kita isi sesuai tanggal lahir kita. Di sini minimal untuk mempunyai akun Gmail itu kita harus berusia 17 tahun ke atas. Nah, saya masukkan dulu ya tanggal lahirnya. Setelah itu bulan lahirnya. Nah, ini tahun lahirnya harus diingat ya sahabat, untuk mempunyai akun Gmail usia kita minimal harus 17 tahun ke atas. Nah, di sini untuk formalitas saya masukkan kelahiran tahun 2000. Nah, pilih gender pria atau wanita. Lalu klik tombol yang ada di pojok bawah kanan berikutnya. Nah, tampilan berikutnya ini kita direkomendasikan oleh Gmail untuk memilih alamat emailnya ya. Tetapi kita juga bisa membuat alamat email kita sendiri dengan cara klik tombol buat alamat Gmail sendiri yang paling bawah. Oke, kita masukkan. Nanti kita cek dulu ya sahabat. Sudah selesai, kita cek dulu apakah ini bisa atau tidak. Nah, apabila tampilannya seperti ini, berarti alamat email ini sudah digunakan oleh orang lain. Jadi kita harus menggantinya dan mencari nama yang lain. Oke, kita rubah ya sesuai yang kita inginkan, yang mudah diingat, tetapi tidak sama dengan orang lain. Apabila sudah selesai, kita klik tombol berikutnya. Nah, selanjutnya kita membuat kata sandi. Buatlah kata sandi yang rumit dengan campuran huruf, angka, dan juga simbol. Kita masukkan ya sahabat kata sandinya. Setelah selesai diingat, klik tombol berikutnya. Lalu di sini ada tambahkan nomor HP. Kita lewati saja ya sahabat. Kliknya lewati yang ada di pojok kiri bawah. Yang ini ya, lewati. Nah, kita tinjau terlebih dahulu ini nama kita yang terdaftar, lalu kita klik berikutnya.
privasi dan persyaratan kita baca-baca semua ya sahabat. Setelah kita baca semua, klik saya setuju. Nah, kita akan dialihkan ke halaman berikutnya. Oke, sampai sini kawan-kawan sahabat semua, silahkan like, subscribe, dan komen di bawah ini ya, supaya channel saya lebih berkembang dan lebih maju lagi. Semoga konten ini bermanfaat. Nah, kita tunggu halaman berikutnya. Mohon maaf agak lama ya sahabat. Ini dia halaman berikutnya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah selesai membuat email untuk akun Google, membuat akun Google untuk channel YouTube-nya. Nah, kita tunggu sampai keluar. Lalu kita pilih akun yang paling bawah yang kita buat barusan ya sahabat ya. Pilih. Nah, ini dia tampilan beranda akun YouTube baru kita. Lalu kita klik lagi simbol yang ada di pojok kanan atas, simbol profilnya. Kita tekan. Lalu kita pilih di baris yang kedua yaitu channel Anda. Nah, kita pilih channel Anda. Tekan di sana. Kita akan dibawa ke halaman berikutnya yaitu tampilan profil channel kita. Di sini kita bisa merubah nama channel kita dengan menekan simbol pensil yang ada di pojok ya, yang ada di sebelah kanan. Nah, kita ganti dulu aja ya nama channelnya sesuai selera kita. Sesuai keinginan kita ingin membuat nama channel itu apa yang mudah diingat oleh orang lain, yang kira-kira mudah diakses oleh orang lain ya. Saya masukkan dulu nama channelnya. Pastikan tulisannya sudah benar ya sahabat. Apabila sudah selesai, klik simpan yaitu yang ada di pojok kanan atas. Nah, kita juga bisa merubah foto profilnya. Sebelum kita merubah foto profilnya, saya akan membuat channel terlebih dahulu. Tombol yang di bawah ya, buat channel. Nah, terus kita ganti profilnya, foto profilnya dengan foto yang sudah saya sediakan. Oke, profil sudah diperbaharui. Nah, selain foto profil, di sini ada juga foto banner atau foto sampul YouTube. Nanti di next video saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat foto banner YouTube dan cara menggantinya. Nah, di sini ada kolom deskripsi. Kita isi deskripsi sesuai dengan channel kita, yang terkait dengan channel kita. Lalu di sini ada privasi seperti menampilkan subscription dan tampilan playlist yang ada di kita ya. Nah, kita masuk ke beranda, lalu kita bisa mengupload videonya langsung ya dengan mengklik tombol plus yang ada di tengah, lalu upload video. Nah, saya akan, untuk contohnya saja ya, saya akan memilih video yang ini. Lalu klik tombol berikutnya ya sahabat. Ini tampilnya seperti ini. Nah, di sini kita harus membuat judul. Isi judulnya sesuai dengan isi videonya. Videonya tentang apa, kita buatkan judulnya. Terus di sini ada tambahkan deskripsi, kita jelaskan lagi video ini tentang apa saja di kolom deskripsi. Nah, saya isi juga lokasi saya ada di Indonesia. Lalu untuk setelan visibilitas, saya setel pribadi dulu ya, karena saya belum menyetel deskripsi dan thumbnailnya, jadi saya setel dulu ke bagian pribadi. Kalau untuk mempublikasikan kepada orang yang bisa membacanya, kita klik public.
Nah, saya balikkan dulu lagi aja ya ke pribadi karena saya belum menyetingnya. Lalu simpan. Nah, di sini kita memilih audience. Saya tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak, jadi klik yang di baris kedua. Lalu untuk pembatasan umur saya tidak membatasinya. Video saya untuk penonton berusia 8 tahun ke atas. Lalu klik upload video. Nah, untuk melihat videonya kita klik ini, dan ini dia proses penguploadan video. Oke sahabat, video kali ini sampai sini dulu ya. Nanti saya akan sambung lagi di next video. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel saya. See you next time. Semoga bermanfaat. Dadah.